Karena biasanya kalau menjelang pilkada, pilpres, atau ketika bicara tentang orang-orang yang dianggap suci, itu kan Nabi Khidir suka dibawa-bawa. Kan selalu ada pembicaraan orang-orang sufi, orang-orang soleh, selalu saja ada pembicaraan tentang Nabi Khidir. Misalnya Wali Anu dilantik kewaliannya oleh Nabi Khidir, dia wali. Misalnya si Kiai Anu bisa menjadi hebat seperti ini karena kemarin menolong Nabi Khidir yang nyamar jadi kakek-kakek. Cerita tentang Nabi Khidir itu tidak sama. Kadang-kadang seperti pengemis, kadang-kadang seperti ulama, kadang-kadang seperti apa. Nah ini kan timbul masalah. Sebetulnya Nabi Khidir itu bisa bolak-balik rupa atau bagaimana? Nah masalahnya ada. Apakah Nabi Khidir itu masih hidup sampai hari ini atau sudah meninggal dunia? Berangkatnya dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma ijabah ala hadhihi al-Fatihah. Bismillah. Mari kita baca saja langsung ayat 65 dari surah Al-Kahfi. Benar 65 ya? Benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ووجد عبدا من عبادنا آتيناه من عندنا رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ya, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu mereka berdua bertemu dengan seorang hamba di antara hamba Allah. Kami berikan rahmat kepadanya dari sisi kami, dan telah mengajarkan ilmu kepadanya dari sisi kami. Udah. Ini kan Musa itu punya yang namanya fatan. Kalau sekarang itu dalam istilah kiai, penderek. Kalau istilah pejabat, ajudan. Jadi sudah ada di Quran itu, bahwa seseorang yang terus ngintil kemana-mana bareng, itu sudah dicontohkan dalam kisah Nabi Musa. Ini kan bicara Musa. Setelah berjalan sekian cukup lama, karena sebagaimana saya sampaikan bahwa Nabi Musa pernah merasa menjadi orang paling pintar di Bani Israel. Kemudian Allah wahyukan bahwa ada orang yang lebih pintar, yang di luar sistem, yang namanya Nabi Khidir. Dan akhirnya setelah berjalan cukup lama, bertemulah dengan orang yang kriterianya disebutkan oleh Allah. Wawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Yang dimaksud itu adalah Nabi Khidir. Nah, tentang kisah Khidir ini sudah saya jelaskan panjang lebar dan kita bahas beberapa kali. Tapi ada satu hal penting yang mungkin perlu ada pembicaraan, terutama saat-saat seperti ini. Mengapa? Karena biasanya kalau menjelang pilkada, pilpres, atau ketika bicara tentang orang-orang yang dianggap suci, itu kan Nabi Khidir suka dibawa-bawa.
Ya, kan selalu ada pembicaraan orang-orang sufi, orang-orang soleh, selalu saja ada pembicaraan tentang Nabi Khidir. Misalnya wali anu dilantik kewaliannya oleh Nabi Khidir, maka dia wali. Misalnya si Kiai anu bisa menjadi hebat seperti ini karena kemarin menolong Nabi Khidir yang nyamar jadi kakek-kakek. Dan selalu saja cerita tentang Nabi Khidir itu tidak sama. Kadang-kadang seperti pengemis, kadang-kadang seperti ulama, kadang-kadang seperti apa. Nah ini kan timbul masalah. Sebetulnya Nabi Khidir itu bisa bolak-balik rupa atau bagaimana? Nah masalahnya adalah apakah Nabi Khidir itu masih hidup sampai hari ini atau sudah meninggal dunia? Berangkatnya dari sini. Berangkat dari hidup atau sudah wafatnya Nabi Khidir inilah kemudian berhubungan dengan cerita-cerita tadi. Nah, sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir itu masih hidup. Saya akan baca pernyataan dari beberapa ulama supaya bertanggung jawab, ya sebetulnya siapa aja kita sebetulnya. Saya kutipkan pendapat Imam Nawawi dalam kitab At-Tahdzib. Qala al-aktsarun huwa hayyun mawjudun baina adhurina. Mayoritas ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir hidup dan berada di tengah-tengah kita. Wa dzalika muttafaqun 'alaihi baina sufiyah wa ahli shalah wal ma'rifah. Dan ini disepakati oleh orang-orang sufi dan ahli shalah serta orang-orang yang ahli ma'rifat. Nah ini kalau orang-orang sufi sudah sepakat, kata Imam Nawawi. Wa hikayatuhum fi ru'yatihi wal istima' bihi wal akhdhi anhu wa su'aluhu wa wujuduhu fil mawadi' asy-syarifah aktsar min an tuhsa wa ashhar min an tudhkar. Cerita mereka para orang-orang sufi, orang-orang ahli ma'rifat, bahwa mereka pernah melihat Nabi Khidir, berkumpul dengan Nabi Khidir, mengambil pelajaran dari Nabi Khidir. Itu ada, dan adanya Nabi Khidir bertemu di tempat-tempat mulia itu terlalu banyak untuk dihitung dan terlalu viral untuk disebutkan. Ini mayoritas ulama mengatakan Nabi Khidir masih hidup sampai sekarang. Maqala al-Bukhari wa ta'ifatun min ahli hadis. Tetapi Imam Bukhari dan sekelompok ahli hadis mengatakan innahu mata. Nabi Khidir sudah meninggal. وقال Syekh Abu Amr ibn Salah bahwa inda jamaahir ulama as-salihin wal 'ammat minhum wa innama shadda bin kari ba'dul muhadditsin. Tadi kan An-Nawawi itu ada nanti dalam bait apa namanya kitab Sulamul wa Ibnu Shalahi wa Nawawi harrama wa qala qaumun yambaghi ayyulama Ibnu Shalah Nawawi. Jadi tadi saya sebut Nawawi itu, tapi Ibnu Shalah baru An-Nawawi. Dua-duanya pakar hadis. Ibnu Shalah mengatakan Nabi Khidir itu masih hidup menurut mayoritas ulama soleh. Termasuk orang-orang awamnya juga sepakat Nabi Khidir masih hidup. Memang ada
Yang mengingkari itu hanyalah sebahagian ahli hadis. Nah, pertanyaan kita, mana yang benar di antara dua pendapat tadi? Apakah Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat? Ukuran kebenaran kita adalah Al-Quran dan Al-Hadis, bukan pengalaman pribadi, kan gitu. Satu, Al-Quran jelas mengatakan, wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun. Itu di dalam surah Al-Anbiya, kalau tidak salah 34. Coba lihat Al-Anbiya 34. Ayo baca. Ketemu? Kami tidak menjadikan satu orang manusia pun yang ada sebelum kamu kekal. Khidir itu sebelum Nabi atau setelah Nabi? Nabi Khidir itu di mana? Dalam kisah Al-Quran ini Khidir hidup bersama dengan Nabi Musa. Nabi Musa sudah sekian ribu tahun sebelum Rasulullah. Teks ayat mengatakan, tidak satu orang manusia pun sebelum kamu yang kekal hidupnya. Berarti kalau gitu Nabi Khidir, semua Nabi sebelum Nabi Muhammad sudah meninggal. Bahkan ujung ayat, afa imutta fahumul khalidun. Lah kalau kamu mati, apa mereka kekal terus? Kamu saja mati. Asyraful anbiya wal mursalin. Kamu saja yang memimpin umat sampai hari kiamat mati. Masa mereka kekal? Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan bahwa Nabi Khidir itu sudah wafat karena termasuk dalam kelompok orang-orang yang ada sebelum baginda Nabi besar Muhammad SAW. Rasul juga pernah mengatakan di satu hadis, tidak ada satu orang manusia pun yang hidup hari ini masih hidup 100 tahun yang akan datang. Itu kata Nabi. Dalam riwayat Al-Bukhari, 100 tahun hari ini sudah tidak ada manusia yang hidup hari ini nanti. Jadi gini, 100 tahun setelah Rasulullah, tahun berapa? Berarti tahun 100 Hijriah lah ya. Anggap saja tahun 100 sekarang sudah 1445. Bingung kan? Sudah nggak hafal. 1445. 100 tahun sejak hari ini, sejak Nabi hidup, manusia yang berada di muka bumi sudah tidak ada yang hidup lagi. Maksudnya apa? Orang yang hari ini ada 100 tahun kemudian sudah nggak ada. Rasulullah tidak ada, sahabat tidak ada. Semua orang yang ada di zaman itu yang bertemu dengan Rasul sudah tidak ada yang hidup 100 tahun kemudian. Sedangkan sekarang sudah 1445 tahun. Nabi Khidir anggaplah hidup sampai masa Nabi, anggaplah hidup sampai masa Nabi. Walaupun ditolak oleh ayat tadi kan, anggaplah hidup sampai masa Nabi. Tapi 100 tahun kemudian sudah wafat. Berarti Nabi Khidir sudah wafat. Nah ini ya. Ini ayat dan ini hadis digunakan para ulama untuk menolak keyakinan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Nah terus bagaimana sekarang faktanya? Banyak ulama, ahli-ahli sufi, orang-orang soleh
yang menceritakan bahwa mereka bertemu dengan Nabi Khidir. Karena apa? Saat bertemu mengatakan saya Khidir. Kira-kira bisa nggak ditanggapi? Termasuk misalnya di Indonesia ulama-ulama besar kita nih, Mbah Kiai Maimun Zubair, konon ketemu dengan Nabi Khidir. Terus Syekhona Khalil Bangkalan bertemu dengan Nabi Khidir. Walaupun bukan mereka sendiri yang bercerita, hanya kata orang bahwa Mbah Mun ketemu dengan Nabi Khidir. Kata orang bahwa Syekhona Khalil bertemu dengan Nabi Khidir. Tapi beliau berdua sendiri, setahu saya, tidak menceritakan bahwa itu Nabi Khidir. Bahwa beliau bertemu dengan Nabi Khidir. Nah, kita analisa sekarang. Bisakah laporan tadi diterima dan dijadikan sebagai dalil bahwa Nabi Khidir masih hidup? Memang ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Khidir bertemu dengan Ubaid biasanya. Bertemu di tempat-tempat mustajabah, misalnya di Ka'bah, tawaf, atau ada orang tawaf bareng lalu bilang saya Khidir gitu. Tapi kira-kira bisa nggak dipercaya cerita tadi? Saya akan jawab jalan pikiran orang. Jalan pikiran para ulama. Wa qala al-Hafidz Abu Khattab bin Ibnu Muhammad riwayat al-Jama'i bi Nabi sallallahu alaihi wasallam li ahli al-bait fala yasihhu min turuqiha shay' wa la yasbutu ijma'u ma'a ibn al-anbiya'i la ma'a Musa wa jami'u ma warada fi hayatihi la yasihhu minhu shay' bi ittifaqi ahli an-naqli wa amma ma ja'a min al-mashayikh wa huwa mimma yata'ajjab minhu kaifa yajuzu li'aqil an yalqa shaykhan la ya'rifu fa yaqulu lahu ana fulan wa yusaddiquhu. Ini Al-Qasimi mengutip dari Ibnu Dihyah, Abu Khattab Ibnu Dihyah. Adapun riwayat berkumpulnya Nabi Khidir bersama Nabi Muhammad SAW dan cerita tentang kedatangan Nabi Khidir takziah kepada Ahlul Bait saat wafatnya Nabi, fala yasihhu min turqiha syai'. Tidak ada satu jalur pun hadis riwayat ini yang sah. Berarti laporan tadi hoax. Wala yathbutu ijma'uhu ma'a ahadin minal anbiya'i illa ma'a Musa. Dan tidak ada satu dalil pun yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa Nabi Khidir pernah berkumpul dengan para nabi kecuali hanya dengan Nabi Musa. Ya. Wa jami'u ma warada fi hayatihi la yasihhu minhu syai'. Seluruh dalil yang datang yang menceritakan masih hidupnya Nabi Khidir tidak ada satupun yang sahih. Bittifaqi ahli naqli, dengan kesepakatan ahli naql, ahli riwayat, ahli hadis. Itu sepakat bahwa semua hadis yang menceritakan tentang hidupnya Nabi Khidir itu tidak sahih menurut kesepakatan ahli riwayat. Wa amma ma jaa minal masyayikh fahuwa mimma yuta'ajjabu minhu. Adapun keterangan cerita dari beberapa syekh, beberapa tokoh orang-orang soleh yang menceritakan bahwa mereka bertemu dengan Nabi Khidir, ini termasuk yang mengherankan memang. Kaifa yajuzu li'aqilin ayyalqa syaykhan? Bagaimana boleh seorang yang punya akal bertemu dengan seorang syekh, fayaqulu lahu ana fulamun, lalu syekh tadi mengatakan saya si anu, fayusaddiquhu. Bagaimana boleh orang yang akalnya sehat, ada orang ngaku-ngaku nama saya ini, lalu dia percaya begitu saja. Datang Ustaz Taufik, saya Nabi Khidir, saya
tanpa klarifikasi dulu. Dan sekarang kan kalau musim-musim kayak gini suka ada saja orang yang menggunakan Nabi Khidir, menggunakan Syekh Abdul Qadir Jalani, bahkan menggunakan Rasulullah untuk dukungan pilpres. Ya? Kira-kira yang benar itu Nabi Khidir masih hidup atau sudah wafat? Dasarnya ayat. Biasa kalau politik mah apa aja dipakai. Saya tidak mengatakan bahwa yang benar adalah pendapat yang mengatakan Nabi Khidir telah wafat. Tidak. Sudah saya buka semua. Silahkan gunakan rasio kita, gunakan akal kita, tapi secara argumen tidak ada satu ayat atau hadis pun yang menceritakan Nabi Khidir masih hidup. Itu pengalaman spiritual. Pengalaman spiritual. Ya. Adapun hadis-hadisnya semua lemah. Riwayatnya semua lemah. Ada hadis juga satu lagi. Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Sekiranya Musa masih hidup, maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti aku. Faktanya tidak ada keterangan Nabi Khidir ikut dengan Rasulullah SAW. Dan ini masalahnya apa? Banyak sekali wirid-wirid yang katanya dari Nabi Khidir. Banyak sekali nasihat-nasihat yang dinisbatkan pada Nabi Khidir. Maka sebagian orang mengatakan yang datang itu bisa jadi bukan Nabi Khidir, bisa jadi apa? Itu dia. Dan pikiran kita sama dengan para ulama. Bisa jadi yang datang itu adalah jin yang ngeliburi. Setan apa jin mendo itu. Benar-benar bukan dus mendo kan dus kambing. Nah, kalau begitu kalau ada orang cerita tentang ketemu Nabi Khidir, lah nggak usah dipikirkan. Nabi Khidir sekarang tinggal di mana? Kalau memang sudah pernah hidup, rasanya tidak mungkinlah orang itu tidak terlacak oleh Pak Lurah sehingga harus bikin KTP, nggak mungkin. Bayangan kita jangan sampai manusia itu bisa menghilang, gitu kan? Menghilang itu biasanya pakai asap uset, dan dia nggak lari dulu, asapnya meledak terus dia lari, gitu kan aslinya. Apa sulap? Bayangan kita jangan sama-sama terus dalam kaji agama ini, harus normal saja, rasional saja. Kalau Nabi Khidir hidup hari ini, di mana alamat tinggalnya? Karena manusia insya Allah ketemu siapapun ada data hidupnya. Kan? Jangan dibayangkan bahwa Khidir hilang. Dia nyamar seperti orang kakek-kakek. Nyamar pun kakek juga punya KTP sekarang. Ya? Apakah dia tinggal di Timur Tengah? Tentu dia ikut juga pemilihan presiden di sana. Nah, ini aneh-aneh. Apakah dia dari Timur Tengah ke Indonesia terbang? Ini juga lain lagi, belum dipikirkan lagi. Belum dipikirkan bagaimana dari Timur Tengah bisa ke Jawa Tengah, bisa ke Sarang, bisa ke Rembang misalnya. Kok ada di situ datang-datang? Dari sana naik apa? Memang ada orang naik pesawat, naik kapal yang nggak bayar? Itu haram, masa Nabi bayar kapal nggak bayar? Ada Nabi dari Timur Tengah naik pesawat ke Indonesia nggak bayar, dosa nggak? Ini ada orang Garuda. Pernah nggak Omi, ini pramugari Garuda, ketemu orang yang dulu terus hilang di pesawat itu, sehingga nggak dicek apa namanya tiketnya, ada nggak? Nggak ada.
Sama dengan orang yang sekarang suka cari-cari uang, misalnya kan uang gaib. Kan uang ada serinya. Kalau dia diambil uangnya dari jin, berarti jinnya nyolong. Halal apa haram? Sudah tahu jinnya nyolong, kita minta duit sama jin. Itu penadah kan namanya. Jadi sebenarnya orang yang cari-cari uang gaib itu bisa dituduh langsung sebagai penadah pencurian uang. Soal siapa pencurinya? Kan ente yang tahu yang nyurinya jin katanya. Tuyul nyolong juga. Maka sebenarnya orang yang punya tuyul, kalau benar tuyul itu bisa bawa duit, duitnya kemudian bawanya begini juga. Maka sebenarnya orang yang piara tuyul bisa dituduh sebagai pelaku pencurian uang. Tapi kenapa hukum tidak ada seperti ini? Jika benar dia mengakui setelah ambil uang lewat tuyul, berarti dia nyolong. Nyolong punya siapa? Kita nggak ketahuan. Itu kan dari 10 ngambilnya 1. Kencit ya, kalau Jawa nyebutnya kencit ya. Kencit. Kalau nangkap kencit gampang katanya, ngambilnya nangkapnya pakai apa? Pakai kepiting. Besok yang gede rajungan aja. Saya tidak mengatakan bahwa cerita tentang adanya jin sebangsa tuyul, kencit itu tidak ada. Bisa jadi ada. Yang jadi masalah kita adalah kalau dia bisa membuat kayak orang dengan uang, dan uang itu benar-benar resmi, sedangkan Peruri mencetak uang kan ada nomor serinya. Kalau uang tidak ada nomor serinya berarti uang palsu. Kan gitu. Kalau misalnya ada uang serinya Bank Indonesia, berarti dia mencuri punya orang. Kalau mencuri punya orang, dia maling. Penadah dari maling, yang malingnya itu. Apalagi dia nyuruh. Yang paling gede dosanya dan bertanggung jawab ada yang nyuruhnya. Saya kan cuma ajudan kata Toyo. Kata Toyo, saya kan cuma asisten. Tugasnya hanya ngambilin toh. Nah ini. Jadi jangan pernah kita percaya dengan seperti itu. Berbahaya sekali. Ya, saya pernah juga dibawain satu kotak jadi segini nih. Kuning, nggak tanggung-tanggung, tentara yang hebat, mantan pejuang lah. Ini aslinya emas, tapi sekarang sudah jadi kuningan. Saya bilang ini aslinya kuningan dan sekarang juga tetap kuningan. Tidak, ya ini aslinya emas, aslinya kuningan. Rusak kita, rusak kita. Apa yang dilakukan tukang-tukang sihir dulu bisa jadi sekarang bisa sama tukang sulap. Bisa. Makanya saya bilang, mukjizat nabi-nabi terdahulu itu bisa dilakukan umat sekarang pun lebih hebat lagi. Karena apa? Saya membayangkan bahwa kalau mukjizat yang benar, bahwa ada tukang-tukang sihir yang dulu punya trik tidak dipahami orang, sekarang anak kecil bisa. Kita mah dulu cuma lipat karet, dulu kok bisa lepas ya? Waduh, keren banget ya. Ya kan? Karet lipat sini, ikat dua, lu lepas ya. Itu udah sakti aja dulu. Sekarang ada yang nggak tahu bocah-bocah. Lihat lagi misalnya sekarang ada sulap yang di panggung gitu, terus tiba-tiba datang apa? Orang gede banget gitu kan. Itu kita yang nontonnya bukan pemainnya, tidak perlu pelajarinya akan mengatakan ini sihir. Seenaknya sihir bukan sihir sebetulnya. Itu trik kamera permainan dengan lampu karena kebetulan ruangannya itu kan semuanya sudah kaca semuanya. Tapi mereka yang bisa, kita nggak bisa tetap saja. Ketidakbisaan kita harus juga dibarengi dengan ketidakpercayaan kita bahwa itu adalah hakikat. Jadi sihir meningkat hari ini. Sihir meningkat. Dan kita kembali ke Nabi Khidir. Saya tidak mengatakan bahwa Nabi Khidir itu sudah mati. Dan saya tidak mengatakan Nabi Khidir masih hidup. Itu terserah karena pendapat sudah dua. Tapi saya ingin mengatakan tidak semua orang yang mengaku A itu benar-benar A. Bisa jadi dia B sebetulnya. Sekarang saja banyak orang yang mengaku tentara, tahu-tahu tentara gadungan. Ya kan, ada kan? Banyak kan? Dan itu menipu banyak orang. Lalu kita ceritakan seorang tentara tidak bisa, itu tentara gadungan. Tapi sekian bulan bahkan sekian tahun orang masih percaya dia itu tentara. Buktinya mana? Anaknya hamil. Buktinya anaknya dihamili sama dia. Saking percayanya bahwa ini adalah tentara.
provos, datang pakaian rapi, semua tetangganya percaya. Bayangkan kalau tidak terbongkar, kalau orang ini hilang begitu saja, pasti akan ada cerita bahwa dulu dia pernah pacaran dengan seorang tentara beneran, padahal bukan. Provos lagi, Masya Allah. Ya kan? Bahkan hari ini, berapa orang yang ngaku Imam Mahdi? Ya kan? Dan itu dipercaya. Kan kita tahu rumahnya di Cipinang misalnya kan, kerjanya jualan rokok. Ya itu yang pernah saya bilang dulu kan. Saya pernah pengajian di daerah Rawa Ingkig, Bogor. Rawa Ingkig ya, di Cilengsi situ. Di pusat sablon. Musola, selesai saya pengajian ada nyamperin saya. Saya perkenalkan, saya Imam Mahdi. Mahdi. Ini jamaahnya ikut juga, dia percaya tuh. Ini kerjaan saya nih. Imam Mahdi, yes. Hafadz Al-Quran kullah. Oh, saya tidak ngerti bahasa Arab. Imam Mahdi itu pintar, masa goblok begini sih. Ya Quran nggak apa kok aku Imam Mahdi itu. Terus sampai tinggal mana? Kontrak di Cipinang. Belangsak amat Imam Mahdi. Saksinya banyak. Ini setan saya bilang. Sampai marah boleh sih. Kurang ajar. Kalau saya kan dulu kayak gitu agak ekstrim, sekarang saya keras gitu. La ilaha illallah. Ada pengikutnya. Itu kalian ikut orang ini sudah tersesat kalian semua. Bodoh gini kok diikuti sama kamu itu semua. Sekarang pun sama. Berapa banyak orang ahli Al-Quran, orang hafil Quran ngikut orang yang cuma bisa nembangkok. Cuma karena pakaiannya ujung-ujungnya keren. Banyak orang yang aku. Nah, jadi kita tidak boleh mempercayai sembarang omongan orang. Lu wali katanya. Buktikan dulu kewaliannya mana, ciri-cirinya. Maka kita sama tadi dengan Nabi Khidir, tidak sembarang percaya. Jadi kalau ada orang bilang saya ketemu Nabi Khidir menyampaikan ini, jangan dulu percaya. Bahwa kita percaya Nabi Khidir masih hidup, tetapi untuk memastikan Khidir atau bukan kan kudu jelas. Coba mana KTP-nya lihat. Warsono, Warsono Nabi Khidir gitu. Atau saya tidak punya KTP, berarti Anda orang gelap nih. Seperti itu. Zaman sudah modern, maka segala kepercayaan yang selama ini kita anggap sebagai sebuah kebenaran bisa jadi itu karena ada semacam ketertipuan kita. Nanti gambet, kalau Nabi Khidir sudah meninggal dunia gara-gara dianggap meninggal dunia gara-gara teks ayat tadi, wa ma ja'alna li basyarin min khuld, bagaimana dengan Nabi Isa? Kan dia juga sebelum Nabi Muhammad. Pembahasan tentang Nabi Isa jauh lebih panjang karena apa? Hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman cukup banyak dan oleh sebagian besar ulama dianggap sebagai hadis mutawatir yang secara aksiomatis bisa dibenarkan nilai keabsahan informasinya. Kita bahas nanti. Saya ingin mengatakan begini, kalau pilpres, kalau pemilu, jangan suka bawa-bawa wali, jangan bawa-bawa Nabi Khidir, jangan bawa-bawa Nabi Muhammad, jangan. Tapi wong zamannya seperti ini, kurang pede dengan jagonya, maka perlu dukungan support dari orang lain. Jangan, itu namanya menfitnah orang lain. Apalagi menfitnah Rasulullah, dosanya besar, haram, dijamin masuk neraka. Nah kalau ada misalnya kiai orang soleh yang baik banget dengan kita ngomong, Ustaz Taufik, saya tadi ketemu dengan Nabi Khidir, terus dia pesan supaya Ustaz Taufik itu nanti mendukung
Kalaupun dipercaya, maka itu tidak untuk dikonsumsi di muka umum. Jangan sampai pemilu modal halu itu loh masalahnya. Tapi ini menebar di mana-mana, ya kan? Petunjuk Rasulullah, mimpi Rasulullah datang ini. Saya tidak suka dengan seperti itu. Jangan rusak akal umat Islam. Ajari mereka rasional di samping ketinggian spiritual. Nah ini karena banyak sekali sekarang orang-orang yang selalu memanfaatkan Rasulullah, ya kan? Memanfaatkan Rasulullah. Sampai-sampai ngaku ketemu Rasul tiap hari, ditepuk pundaknya. Ada kan? Tiap sore Rasul datang ke pundakku, Rasul nitip NU. Ada? Ada yang percaya dan itu disebarkan, ada di website. Kalau begitu berarti yang bohong siapa? Yang ngasih berita atau orang yang menceritakannya? Ala kulli hal, jangan matikan akal kita sebagai anugerah Allah dengan hal-hal yang sifatnya warnik seperti itu. Terima kasih.